94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di kesempatan hari ini di hari Senin 5 September 2022 di pengarus utamaan gender pendengar ya. Dan sebentar kita akan coba membahas topik kita terkait human trafficking dan kita akan bersama nantinya dengan para ibu-ibu yang luar biasa ya. Sebentar ada narasumber kami, ada Ibu Andi Nur Hidayati Sayinudin dan juga ada Ibu Dr. Anda Haja Rianti Nasif dari FPPI atau Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan. Dan nantinya pendengar kita akan coba membahas seputar kegiatan-kegiatan agenda dari FPPI itu seperti apa dan pastinya dengan topik kita juga ya. Kita akan coba membahas seputar human trafficking, permasalahannya yang ada di Sulsel dan solusi dari human trafficking yang ada di Sulawesi Selatan itu seperti apa ya. Kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Simbol keanggunan khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam. Ajakan kau menari, mendihannya cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur dan lagu.
sayang. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 kamu selalu ya. bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama dengan kami ya di pengarus utamaan gender hari ini, hari Senin 5 September 2022. Di mana tadi kami sudah informasikan di ruang dengar Anda pendengar kalau saat ini kami sudah kedatangan wanita-wanita luar biasa ya, yang seperti biasanya akan menghadirkan satu topik. Dan sebentar juga kami akan meminta tanggapan dari Anda melalui line telepon kami di 082133339440. Baik itu melalui line telepon pendengar atau di nomor yang sama langsung ke WhatsApp Pro 1 RRI Makassar, atau langsung juga di kolom chat karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan YouTube RRI Makassar ya. Dan baiklah, kita akan coba berbincang terkait topik kita seputar human trafficking, dan langsung kita menyapa narasumber kita, ada Ibu Andi Nur Hidayati Sainuddin. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Andi Nur Hidayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah masih sehat dan semangat. Harus semangat ya. Insyaallah. Ya. Kemudian hadir pula ini pendengar narasumber kami berikutnya, ada Ibu Dr. Anda Hajarianti Nasif. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Adinda Ati. Kelihatan dari wajahnya ini pasti sehat dan Insya Allah, bersemangat ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Selalu semangat Harus untuk semua ya. perempuan. Untuk seluruh perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Baiklah, mereka ini pendengar dari FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan. Benar Iya. ya Ibu-ibu ya? Benar. Iya. Dan baiklah, untuk mengawali kebersamaan kita, sebentar kita akan coba bahas seputar human trafficking. Namun untuk lebih memperkenal lagi ya, kita coba menginformasikan kepada masyarakat sebenarnya apa itu FPPI atau Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulsel. Silakan Ibu Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu berikan penjelasan tentang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan. Iya. Bahwa FPPI ini telah terbentuk kurang lebih 13 tahun lalu. Sudah lama ya. Iya, tepatnya 17 Agustus di Jakarta, dan telah terbentuk di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kebetulan ketua dulu yang pertama itu Ibu Andi Bulananda, yang pertama sampai yang ke-12 tahunnya itu, dan saya mengambil alih melalui musyawarah kerja di tahun 2021 Desember yang lalu. Nah, alhamdulillah di FPPI ini baru kami mengambil SK atau menerima SK-nya di akhir Desember, di Januari sampai sekarang 2022 banyak sekali kegiatan telah kita lakukan. Nah, ini kita sudah berbicara soal kegiatan ini, sudah disinggung kalau Ibu Andi. Lantas agenda kegiatan apa saja ini dalam Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulsel, Ibu Andi?
Sebenarnya ini kan intinya kalau FPPI dari perempuan oleh perempuan dan untuk perempuan. Semua yang berurusan dengan perempuan, dan kami perlu sampaikan bahwa untuk awal langkah pertama kami di FPPI itu kami langsung terjun kepada kegiatan pameran. Untuk UMKM perempuan. Dan itu kami lakukan di awal tahun yang 2022 ini dengan melibatkan tentunya CSR dari Bank Indonesia dan dari Dinas Perindak baik dari provinsi maupun Kota Makassar, serta tentunya fasilitasi dari Pak Wali Kota Makassar. Kami mengadakan di Anjungan Pantai Losari. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan sukses, dan tentunya itu juga kami perlu banyak mendapatkan support lagi dari pemerintah, karena kegiatan-kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat dan diminati oleh UMKM sendiri, apalagi pada waktu itu naik minyak lagi menggila harganya. Dan kami mampu memberikan harga yang sangat di bawah harga dolok waktu itu. Kami juga tidak tahu dari mana rezeki diberikan oleh Allah, tiba-tiba kami dapatkan harga yang harga gula yang cukup murah, harga minyak juga murah waktu itu, dan sampai antri orang datang ke sana setiap hari. Itu yang kemudian kegiatan kedua itu adalah apa lagi? Tidak bisa tambahkan. Ada tambahan ini, ya, Ibu? Iya, kegiatan Rinti. yang kedua dalam rangka HUT FPPI yang ke-13 ya, ke-13 tahun, banyak rangkaian kegiatan yang kami laksanakan, diantaranya mengunjungi panti jompo yang ada di Goa Patalasang ya Bu Ketua ya pada waktu itu, dan memberikan bantuan sembako kepada mereka, pada para lansia, walaupun mereka ditanggung oleh negara, tetapi kami FPPI Sulsel paling tidak adalah perhatian ke mereka, ke para pejuang-pejuang jompo yang memang sama sekali tidak punya keluarga lagi. Boleh dikatakan kepedulian yang langsung menyasar kepada masyarakat ya. Betul, yang terasa. Dengan Kemudian memakai kebaya kita. Dengan memakai kebaya. Dengan memakai kebaya pada waktu itu, karena kami juga mendukung terus terang FPPI karena ini kan tema nasional ya, tema dunia, gerakan kebaya goes to UNESCO. Jadi dengan berkebaya kami mengunjungi panti jompo. Dan alhamdulillah itu sangat menginspirasi ya organisasi-organisasi yang lain. Ya, kemudian untuk juara kami mendapat juara kedua. Yang pertama itu Bali, Sulawesi Selatan mendapat juara kedua, alhamdulillah. Dengan kehadiran kebaya itu. Ya. Dan yang ketiga ada ya Bu Ketua ya, Puncak kami juga mengadakan lomba menu stunting di atas kapal. Di atas kapal finisi, dan itu puncak hari ulang tahun FPP yang ke-13 kami rayakan alhamdulillah di atas kapal finisi berlayar di Pantai Losari. Ini ide-idenya unik dan sangat berkesan ya, ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Iya, soalnya lama sekali ini mereka di FPPI ini belum menemukan metode seperti apa. Ketika saya mengambil alih, teman-teman semua orang semangat, orangnya suka pada mencari inspirasi baru. Alhamdulillah. Iya, makanya ke depan nanti di Hari Ibu kita juga mau nanti melakukan satu hal untuk perhatian tentang trafficking ini, karena ini sudah sangat bukan hanya di tingkat nasional tapi sudah mendunia juga, permasalahan-permasalahan teman-teman sesama perempuan ini. Gitu. Nah itu sebentar kita akan bahas human trafficking, tapi tadi sempat disinggung soal stunting. Bagaimana ini FPPI melihat kasus stunting juga yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus ini, Ibu? Itu cukup tinggi ya, karena kebetulan kami di FPPI itu bergabung dari berbagai profesi. Jadi ada teman kami yang ahlinya juga, dokter, Ibu Dokter Eni pada waktu itu, bahwa ternyata stunting itu sangat, bukan hanya setelah bayi lahir, tetapi stunting itu dipersiapkan pada saat janinnya dalam kandungan sampai berumur 2 tahun. Jadi sejak di kandungan sampai berumur 2 tahun, jadi pembentukan sel-sel otak itu sangat diperlukan. Kadang-kadang inilah salah, kadang-kadang setelah lahir, padahal pembentukan sel-sel otak yang disebut dengan girus yang sempat kami dengar pada pemaparan dokter ini pada waktu itu, bahwa pembentukan sel-sel otak itu, kecerdasan seseorang dimulai dibentuk pada saat janin di dalam kandungan, sampai jadi memang berumur 2 tahun. Jadi memang perlu edukasi ya, Ibu Andi ya, juga diberikan langsung kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, para ibu ini. Kami melakukan kerjasama BKKBN. Kita gandeng semua pemerintah untuk sama-sama menyampaikan semua keinginan kita dan sekaligus mensolusikan apa jadi
perhatian dari FPPI ini. Nah, tadi kan disebutkan bahwa dalam FPPI ini atau Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulsel ini tergabung semua wanita-wanita luar biasa dari berbagai disiplin ilmu ya. Lantas kalau kita mengaitkan dengan kesetaraan gender ini, sebenarnya seperti apa ini potensi wanita yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan dalam pembangunan Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan? Ya, saya kira dengan berbedanya atau beragamnya teman-teman di FPPI ini, bukannya di FPPI tapi saya kira seluruh sektor ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan suatu kekuatan yang luar biasa yang bisa kita gandeng dan bisa kita manfaatkan. Makanya saya sering mengkritisi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, kebetulan saya juga di salah satu wakil rakyat DPRD Sulsel, bahwa membuat satu program kegiatan itu jangan hanya mengandalkan 1 atau 2 LSM saja, tapi gandenglah semua organisasi wanita untuk diberikan ruang sebagai pendampingan. Apakah pendampingan untuk stunting, apakah pendampingan untuk orang-orang jompo, apakah pendampingan untuk gizi-gizi balita yang buruk dan sebagainya, sehingga tujuan utama daripada perencanaan pembangunan RPJM Sulsel itu bisa tercapai. Itu yang saya selalu dengungkan, dan mudah-mudahan dengan adanya salah satu organisasi perempuan ini, FPPI, bisa memberikan juga kontribusi walaupun tidak banyak, tapi setidaknya kita telah berbuat untuk kepentingan perempuan ataupun masyarakat di Sulawesi Selatan. Ada tambahan Ibu Rianti? Saya kira tugas untuk, karena tadi berbicara mengenai stunting ya, bukan tugas FPPI Sulsel semata, tapi tugas kita semua, baik pemerintah maupun NGO dengan organisasi-organisasi perempuan yang lainnya, menjadi tugas kita bersama. Mari kita keroyok membangun bangsa ini, menyelesaikan PR ya. PR ini bukan hanya di pundak kita saja FPPI Sul, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Apalagi Makassar cukup banyak ya Bu Yanti ya, cukup banyak stunting di masyarakat kita ini ya. Jadi memang diperlukan perempuan-perempuan yang luar biasa yang tergabung dalam organisasi ini langsung menyasar ya, mengedukasi masyarakat banyak, khususnya para perempuan dan ibu rumah tangga. Nah, berkaitan dengan organisasi, berbicara soal ibu rumah tangga, kebanyakan itu ibu rumah tangga ya, tinggalnya di rumah. Tetapi dengan saat ini tidak semua ibu rumah tangga itu hanya di rumah saja. Banyak sekali yang ikut karir, ikut berorganisasi. Mungkin bisa diinformasikan ini juga sebagai pengalaman juga ya sebenarnya, mengapa seorang wanita itu perlu ikut dalam sebuah organisasi. Ibu Nur Hidayati. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini peran perempuan ini memang luar biasa, karena bukan lagi peran ganda tapi kadang sampai 3 ganda, multi. Saya seakan-akan kita adalah seorang superwoman yang harus tahu segala-galanya, harus kuat, urus rumah tangga, urus anak, urus organisasi, urus kantor dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita harus mampu memang memanage waktu kita, dan kita harus mempunyai organisasi dan mendelegasikan kepada teman-teman untuk bekerja sama. Kita tidak boleh one man show. Kita harus membuat suatu program yang terencana, sehingga semua itu bisa bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan kita. Jadi saya rasa sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman perempuan itu harus betul-betul kompak. Jangan sesama organisasi wanita saling justru tidak mensupport, kadang saling iri. Apa itu kerjanya? Apa ini kegiatannya? Jadi kita semuanya saling mensupport, dan ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan ataupun dari Ketua BKW yang mengayomi semua organisasi wanita di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan Ketua BKW dengarkan saya. Oke, ada tambahan ini Ibu Rianti? Betul kata Ibu Ketua bahwa peran ganda seorang perempuan ini luar biasa. Bukan lagi bukan lagi 2 atau 3 peran ganda, tetapi sangat luar biasa. Ini kami rasakan sendiri ya, yang ada tergabung dalam FPP ini luar biasa. Tapi karena rasa cinta kepada organisasi dan mau berbuat sesuatu untuk negara ini, bangsa ini, untuk perempuan khususnya, maka kami tidak menjadi masalah. Alhamdulillah sekarang kan teknologi kan canggih, gimana mengurus keluarga. Jadi intinya kembali lagi ke manajemen waktu ya. Cukup tidak 24 jam itu. Cukup tidak cukup harus cukup atau tidak cukup, karena itu sunnatullah yang harus kita patuhi. Jadi memang kembali lagi ke manajemen waktu, semua bisa terselesaikan. Dan tadi saya garis bawahi dari Ibu Andi, perlu ada kerjasama di dalamnya dan komunikasi di dalamnya ya, saling mendukung lah intinya seperti itu. Baiklah, kita kembali ke topik kita ini seputar human trafficking. Sebenarnya apa itu human trafficking? Mungkin
masyarakat yang tengah memonitor siaran kita yang nantinya akan bertanya ini ingin terlebih dahulu mengetahui terkait human trafficking itu seperti apa. Silakan Ibu Andi. Iya, sebenarnya human trafficking ini lebih kepada manusia-manusia yang diperdagangkan dalam tanda kutip, baik dalam temanya adalah untuk mencari pekerjaan ataupun mencari pengalaman-pengalaman di luar ataupun dalam negeri. Tapi mungkin kelihatannya ini human trafficking ini lebih banyak kepada perempuan dan anak. Kami melihat bahwa di beberapa tahun terakhir ini, bahkan baru-baru ini di daerah Kabupaten Pinrang terjadi orang Pinrang yang melakukan seperti itu, mengambil dengan alasan dari luar negeri perempuan ini, tapi dengan alasan bahwa dia kehilangan orang tua, jadi saya menolongnya. Dia orang ini perlu hilang alamatnya orang tuanya. Mereka perlu untuk mendapatkan pendampingan. Jadi ini semua adalah bagi saya akal bulus orang oknum tertentu. Dan inilah makanya saya katakan bahwa ini sangat penting sekali karena organisasi sekarang ini sudah berlumi sekarang melakukan hal-hal yang kreatif. Jangan cuma arisan saja di organisasi, jangan cuma melakukan saja kegiatan-kegiatan yang lebih narsis kepada kita semua. Karena sekarang ini kasihan anak-anak kita, mungkin ini semua salah satu akibat daripada tidak adanya atau sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kan persoalan ekonomi keluarga, karena rata-rata yang melakukan yang perempuan-perempuan yang mungkin dari kabupaten sendiri sudah ada, di Kabupaten Dapil kami sudah ada juga, itu bahkan dari Sulawesi Utara, mungkin dari Jawa dan sebagainya datang menjadi bekerja di daerah untuk jadi wanita menemani orang misalnya karaoke dan sebagainya. Dan kita jadi dilema juga, kita mau marah sama mereka juga mau mencari nafkah, kita juga mau bantu mereka, tapi kalau kita sebagai organisasi wanita saja tanpa adanya peran pemerintah gimana ceritanya? Nah makanya saya perlu sampaikan bahwa EPPI dengan teman-teman dari Kaukus Perempuan, Parlemen dan NGO mengusulkan untuk melakukan membentuk Ramperda tentang tindak pidana pencegahan perdagangan orang. Dan alhamdulillah saya masuk pansus di dalamnya, dan ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi ruang untuk memberikan tempat ataupun perlindungan bagi perempuan-perempuan atau khususnya anak-anak remaja dan anak-anak kita yang masih di bawah umur dan dipekerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada tambahan ini Ibu? Iya, saya kira cukup. Rianti? Tambahan sedikit barangkali ini kerja keroyokan ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, saya pikir tugas ini tidak hanya semata diemban oleh pemerintah, tapi ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi pengawasan ya dari kita semua. Iya. Baik. Yang korban kan rata-rata perempuan dan anak. Jadi bagaimana kita bergabung, pemuda dan perempuan, Kaukus Parlemen, Kaukus Politik, organisasi-organisasi seperti FPPI, kita bergabung, kita keroyokan NGO, kita bergabung bersama. Baik, kami juga mengundang pendengar partisipasi Anda untuk bergabung bertanya langsung melalui line telepon kami di 082133339440 atau di nomor yang sama ya. Anda langsung bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita membahas seputar human trafficking saat ini. Nah, lantas Ibu Andi, mengapa begitu penting informasi terkait human trafficking ini atau edukasi yang harus disampaikan ke seluruh masyarakat, utamanya perempuan dan juga anak terkait human trafficking ini? Ya, ini sangat penting karena di antara semua yang mengiming-imingi pekerjaan di luar ataupun dalam negeri ini, hampir 70% adalah ujung-ujungnya adalah permasalahan. Dijanji kerja sampai di sana hanya tinggal saja dikurung, ataupun dijanji kerja tapi ternyata sampai di sana dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam tanda kutip. Dan ini merupakan saya sangat beri respon untuk segera memperhatikan ini karena rancangan perda ini untuk pencegahan preventif. Jadi kita nanti akan mensosialisasikan kerjasama dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa untuk mensosialisasikan bahwa hati-hati bawa anak hati-hati percaya sama orang-orang yang mau memberikan pekerjaan dimanapun dia berada, kecuali resmi, TKI resmi misalnya atau sebagainya. Dan itu pun sebenarnya harus diperhatikan tentang
kemampuan dan keterampilan orang tersebut, apakah sudah siap. Jangan sampai di sana dia juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun sebenarnya ada juga sih yang berhasil dalam tanda kutip, tapi setidaknya ini sudah sangat rawan karena dari pihak kepolisian, dari pihak TNI juga kita akan bekerja sama. Ini saya katakan mudah-mudahan nanti ke depan dalam rangka Hari Ibu kita akan melakukan Ibu Yanti ya. Kita melakukan semacam seminar bersama atau seperti itulah, kita panggil undang semua orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang bisa membantu khususnya dari Dinas Tenaga Kerja sendiri. Karena terkadang orang curi umur, KTP fiktif dan sebagainya, karena yang penting mereka bisa bekerja. Belum stylish anak muda kita sekarang ini mau branded, terkadang muka juga disepotong uangku, orang tua komisi dan sebagainya, dan jadi ini penting juga dari ustaz atau ulama yang berikan juga anak-anak kita ini kesadaran bahwa dunia ini cuma sementara. Kita boleh saja bekerja membantu orang tua, tetapi yang penting intinya adalah kalian jangan sampai tertipu. Harus mempunyai kemampuan dahulu lahir batin, kesehatan lahir batin untuk bisa betul-betul memahami bahwa yang kita mau datangi itu apa. Jadi perlu memang aturan-aturan regulasi yang sangat kuat baik di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan di desa, supaya nanti ini gak segampang itu anak-anak bisa dibawa kemana saja, terutama dari pelabuhan-pelabuhan seperti misalnya di Parepare, Makassar, karena rata-rata mereka itu tidak lewat di Angkasa Pura atau udara, itu kan lebih sulit ya, tapi mereka lewat di pelabuhan supaya gampang sekali mereka bisa melakukan hal-hal yang tanda kutip yang tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan kita. Jadi kalau boleh dikatakan ini human trafficking bukan hanya karena perempuan itu tuntutan hidup seperti itu, misalnya untuk makan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi ada hak keakuan, ingin dilihat sesuai dengan mode saat ini, mungkin eksistensi. eksis begitu, karena di media sosial kecanggihan teknologi ini mungkin itu menjadi salah satu poin juga yang membuat mereka tergiur sehingga mereka bisa teriming-iming. Lantas bagaimana Anda melihat hal yang seperti ini? Makanya inilah yang menjadi PR kita semua, bahwa siapa lagi yang akan mengurus mereka kalau bukan kita. Pemerintah daerah sudah memberi ruang kita, pemerintah provinsi sudah memberi ruang, kita tinggal mengisi ruang tersebut. Karena terkadang juga kita sekarang bukan lagi harus menyalahkan siapapun, tapi kita mau kita duduk bersama bagaimana caranya agar permasalahan ini pelan-pelan bisa kita kurangi, karena untuk menghilangkan 100% itu kan sulit, karena mereka mempunyai semacam organisasi khusus ya Bu Yanti, terorganisir ya, oknum-oknum ini sangat kuat juga, tapi insya Allah ya, karena terkadang casingnya lain, yang dia branded dari satu perusahaannya lain, tapi ternyata kegiatannya lain. Nah ini terselubung, jadi banyak sekali yang kita harus gandeng dari pihak kepolisian. Nanti kalau kami akan undang RRI deh, kami undang dari media-media untuk datang untuk ketika kita diskusi bersama. Insya Allah kita akan melakukan tersebut, mudah-mudahan sebelum Hari Ibu, mudah-mudahan bisa di bulan ini kalau perlu, supaya cepat penanganannya, apalagi ini sudah ada digandeng dengan perencanaan Ranperda yang akan datang. Ranperdanya ya. Ada tambahan Ibu Rianti? Barangkali kenapa tadi Mbak Ati bilang kenapa perempuan, karena korbannya kan selalu perempuan. Yang mudah tergoda mungkin itu yang paling mudah dan anak ya. Jadi fokusnya ke situ dengan iming-iming gaji yang besar dan sangat sulit juga karena terorganisir, terselubung kan. Jadi ini kayak fenomena gunung es begitu ya? Iya. Jadi tidak mudah. Iya, saya tambahkan sedikit. Nanti rancangan juga ini bisa sekaligus program memulangkan mereka. Oh, sudah ada program yang seperti itu terpikirkan ya, Bu ya? Iya, di Ranperda, tapi ini kan baru sementara kita bahkan baru kemarin terbentuk. Mohon maaf, baru mungkin berapa hari yang lalu. Ya, alhamdulillah termasuk saya di dalamnya. Jadi mudah-mudahan nanti organisasi kita akan undang semua untuk melakukan FGD, Focal Group Discussion. Fokus Group Discussion. Ya, karena ini nyambung sekali dengan programnya PPI nanti di akhir Hari Ibu nanti, insyaallah. Bahwa kita bukan sekarang perlu gaya-gaya narsis, kita tidak perlu lagi sekarang cari organisasi yang hanya terkenal saja dengan kegiatan-kegiatan sosial yang biasa-biasa saja, tapi kita harus melakukan sesuatu yang tidak seperti biasa, out of the box. Baik, sudah ada penelpon kita ini, kita menyapa dulu ibu-ibu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Arti. Iya, dari siapa di mana Pak? Dari Pak Niko Beni kayaknya nih. Oke, Pak Niko Beni. Sehat Mbak. Sehat-sehat ini Pak Niko Beni. Nah, saat ini kita coba bahas seputar human trafficking ini Pak Niko Beni. Ada yang ingin disampaikan Pak Niko Beni? Ya, ini Islam hormat buat dua narasumber, saya baru setengah monitor ini. Iya.
bicara soal human trafficking apa? Ya. Human trafficking atau ini kan perdagangan sebenarnya manusia. ini sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Kemudian oleh kita semua ini memang prihatin. Gitu. Saya saran saja bangun jaringan intelijen. Bangun jaringan intelijen dari Kalkus perempuannya atau dinas dinas perempuan dan anak bekerja sama kemudian membangun jaringan. Karena mereka ini kan pintar, pintar dan cerdas ya, bukan pintar saja tapi cerdas. Ini kan persoalan lama. Saya kira kita tidak boleh kalah dengan oknum seperti itu. Boleh melakukan suatu pekerjaan, tapi pekerjaan itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau mau membantu orang ikhlas ya. Betul Pak orang Beni. ikhlas, kemudian jangan dimanfaatkan orang. Saran saya itu, membangun kerjasama intelijen, baik dari semua komponen yang ada, insya Allah mereka bisa ditangkap, kemudian dilakukan pembinaan. Mungkin saja dia terhendak mau mencari sesuatu keuntungan yang yang instan saja. Baik. Ya. Itu saja Pak Itu Beni. kesimpulan saya. Intinya yang saya mau sampaikan adalah membangun jaringan intelijen. Apapun kita lakukan, kalau kita tidak punya jaringan itu, tidak bisa. Mereka tidak tertangkap. Supaya tuntas ya Pak Diko Beni maksud Anda ya? Iya. Baik. Karena untuk paling tidak meminimalisir itu. Kalau sudah 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ditangkap, yang lain berhati-hati atau bahkan bertobat itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Niko Beni. Salam hormat buat dua narasumber. Makasih Pak Terima Niko. kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Niko Beni yang ada di Makassar ya. Perlu dibangun jaringan katanya, intelijen begitu. Bagaimana ini? Silakan tanggapannya Ibu Andi. Saya kira pencegahan TPPU ini sudah kami rangkum untuk di rancangan Perda ini. Salah satunya adalah membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi wanita, organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Karena kalau nggak ada jaringan seperti ini, biasanya mereka saling melempar tanggung jawab. Tapi benar apa dikatakan tadi Pak Beni, insya Allah doakan kami Pak, karena sebagaimanapun cantiknya, indahnya rancangan Perda tanpa adanya komitmen, tanpa adanya keikhlasan dalam bekerja, yakin juga ini tidak akan tercapai. Yang kedua, kami juga rencana akan melakukan pendataan dan pemantauan serta perlindungan terhadap setiap calon tenaga kerja. Jadi kita nanti akan kerjasama dinas sosial tenaga kerja untuk mengecek, kan harusnya setiap keluar harus ada bukti bahwa kamu sudah ada dapat tidak dari dinas tenaga kerja kartu untuk mencari kerja misalnya atau izin. Jadi nggak boleh lagi ada yang keluar tanpa ada dari dinas tenaga kerja itu. Jadi ini semua kita akan mudah-mudahan nanti itu juga dari yang paling penting pihak pelabuhan. Penegak hukum yang ada di pelabuhan tersebut, lihat dulu Pak, jangan sampai dia mengaku sebagai anaknya, mengaku sebagai apanya. Ini yang susah sekali memang, tapi saya yakin dengan niat kita yang tulus, Allah akan berikan jalan-jalan terbaiknya untuk kita semua, untuk membantu anak-anak perempuan kita. Anggaplah itu anak perempuan kita, anggaplah dia anak kita, bukan anak orang, tapi sama aja, karena ketika terjadi pada orang lain, anggaplah juga itu akan terjadi kemudian pada kita, walaupun kita tidak akan berharap seperti itu, karena siapa yang berbuat bukan kita. Kasihan mereka semua. Ada tambahan Ibu Rianti? Walaupun sudah lama memang ini sejak bahkan ada sebelumnya tahun 2000 kan, nomor 8 undang-undangnya juga, tapi persoalan ini kan tidak mudah untuk memberantas ini. Ini persoalan lama memang persoalan lama iya. Tetapi bagaimana kita meminimalisir dengan kerja-kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keroyokan antar semua, karena bukan menjadi tugas dan tanggung jawab hanya pemerintah saja, tetapi semua stakeholder yang bertanggung jawab. Dan kita sebagai ibu, yang betul kata Ibu Ketua tadi, bahwa ini adalah anak-anak kita, masa depan kita, walaupun tidak keluar dari rahim kita, tapi mereka adalah anak-anak kita semua. Salah satu bentuk kepedulian kita ya, ikut untuk memutus mata rantai human trafficking ini ya. Saya tambahkan salah satu juga cara strategi yang kita akan lakukan adalah meningkatkan pendidikan formal 12 tahun. Terkadang mereka itu semua nggak butuh sekolah yang jalan ke sana. Tapi kalau sudah mereka sudah
tamat SMA atau lagi kuliah, saya rasa jarang. Rata-rata mereka semua putus sekolah, yang kehidupan ekonomi keluarganya memang kurang ya. Kemudian ketika nanti kita adakan pemulangan misalnya, kalau memang terjadi, kita akan programkan untuk pelatihan keterampilan bagi mereka, bahwa jangan cari uang jauh-jauh di sana. Yang penting mereka punya keterampilan. Saya kira sekarang ini dimanapun kita berada sudah banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, menjual online dan sebagainya. Begitu pula kita akan membangun partisipasi dan pedulian masyarakat terhadap pencegahan ini. Jadi partisipasi masyarakat itu tentunya dalam bentuk mengundang semua pemerintah daerah ya, dan kabupaten dan desa untuk kita sama-sama gandeng tangan supaya seperti itu, karena memang yang mengetahui orang-orang mereka itu kan pasti dari pihak desa, jadi harus lebih ketat. Ada pengantar dari desa, pengantar dari dinas tenaga kerja, harus ada pengantar dari mungkin dari kepolisian. Pokoknya harus dipersulit lah ketika anak perempuan ini mau bekerja keluar. Bukan berarti kita larang ya, tapi kalau memang yang ini yang mengundang adalah organisasi resmi yang memang sudah diakui oleh pemerintah, saya kira pasti masalah. Lolos, ya. Saya kira itu, karena ya kita tetap berjuang lah. Ini saya Bu Yanti nanti insya Allah akan melakukan PR seperti ini. Jadi ini bukan tugas FPP semata, tapi dimulai dari FPP. Mari kita keroyok bekerja bersama-sama memberantas trafficking ini. Nah tadi sebenarnya soal pengawasan ini boleh dikatakan di pintu keluar masuknya ini ya, atau pintu keluar berbicara seputar pengawasan, lantas sebenarnya apa aturan-aturan yang harus dihadirkan sehingga boleh dikatakan ada efek jerah lah, paling tidak kita kaitkan dengan Pak Niko Beni tadi, katakan ini benar-benar terputus seperti itu, tidak ada lagi yang organisasi atau perusahaan-perusahaan yang terselubung tadi sempat disebutkan seperti itu. Iya, memang harus ada sanksi. Iya, harus ada sanksi hukum, ada punishment ya. Dan ini nanti akan jadi masukan kami di rancangan Perda ini supaya bisa ada sanksi, terutama bagi organisasi terselubung ini yang melakukan hal seperti itu. Karena kan kalau kita melihat secara umum undang-undang TPPO ini kan sudah sering kita melihat bahwa bagaimana pemerintah memulangkan mungkin TKW ya yang tidak sesuai dengan apa harapan mereka disiksa dan sebagainya, tanda kutip. Tapi intinya adalah memang komitmen bersama kita ini dulu harus dijaga dahulu. Pendataan ini pasti akan berat, awalnya pasti akan berat karena kita harus mulai dulu dari bagaimana bisa kita membangun dahulu saling kepercayaan atau memahami dulu mindset cara berpikir kita masing-masing antar semua stakeholder ini, sehingga kita mempunyai cara berpikir yang sama dalam menangani TPPO ini. Kemarin memang di tahun 2016 ya Bu, kalau tidak salah sudah ada memang ada perdanya tentang ini, tapi sudah ada perdagangan orang, tapi tidak sama sekali mengatur tentang yang dikatakan tadi Pak Beni itu membuat jejaring itu. Tidak ada nampak seperti itu. Mereka lebih fokus kepada kalau ada seperti ini akan terjadi seperti ini. Tapi dengan adanya media sosial adanya media-media yang seperti sekarang ini, bukan lagi semacam dulu yang betul-betul hanya memakai teknologi yang biasa-biasa. Sekarang ini di kamar pun sudah orang bisa berbisnis kan. Di dalam kamar pun anak-anak kita tidak tahu mereka tiba-tiba telah melakukan kerjasama dengan jejaring. Sekarang begitu mudahnya semua kita dapatkan informasi dan komunikasi, maka Dinas Infokom pun kita akan gandeng ya. Gimana caranya, pastilah ada jalan-jalan sepandai-pandainya ya, sepandai-pandainya pasti ada celah juga tersebut, adalah celah, insya Allah kita bisa lakukan. Mudah-mudahan nama itu kita ini bisa betul-betul diberikan Allah selalu petunjuknya. Baik, ini persoalan besar, persoalan lama, PR yang harus diselesaikan bersama, sehingga pihak-pihak terkait harus saling bekerja sama untuk menyelesaikannya ya. Kita bahas ini kembali sebentar ibu-ibu, tetap bersama kami pendengar di Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini Senin 5 September 2022. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Padamu yang kejam,
Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baiklah pendengar Pro 1 dari Makassar, kita kembali lanjutkan perbincangan kita ya di pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini Senin 5 September 2022 yang masih membahas seputar human trafficking, dan masih bersama dengan kami narasumber kami ya, ada Ibu Andi Nur Hidayati Zainuddin dan juga Ibu Dr. Anda Hajar Rianti Nasif. Masih semangat mengedukasi masyarakat ya, Insya Allah. khususnya para perempuan di luar sana begitu. Nah, kita coba kaitkan terkait topik kita human trafficking dengan keberadaan FPPI atau Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulsel. Tadi Ibu Andi sempat juga menyinggung soal adanya pelatihan begitu, bagaimana FPPI hadir ini memberikan pelatihan khusus sehingga boleh dikatakan masalah ini sebenarnya bisa selesai ketika SDM ini sudah terbangun, mereka para perempuan dan juga anak ini sebenarnya bisa menghasilkan uang tanpa harus ke luar negeri seperti itu. Silakan Ibu Andi. Iya, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama FPPI akan mengadakan semacam pertemuan dengan berbagai sektor yang bisa memberikan kita warna-warna baru dalam pemikiran-pemikiran kekinian, khususnya bagi anak-anak milenial. Kebetulan FPPI telah membentuk sayap muda FPPI. Oh, ada juga ya? Ada sayap muda FPPI, kita telah terbentuk. Nanti anak remaja inilah yang jadi panitianya. Dan semua di dalamnya tergabung perempuan ya? Iya, harus perempuan juga. Jadi anak-anak kita semua dulu, anak-anak kita semua dulu, ponakan kita ataupun keluarga kita dulu. Nanti insya Allah anak-anak sayap muda kita ini nanti akan diberikan ruang untuk, karena kadang itu anak muda lebih nyaman ngomongnya komunikasi kalau sama anak muda. Kalau sama bunda-bundanya biasa mereka tertutup atau mungkin ada yang dirahasiakan. Ada tapi rahasia. Jadi enaklah dia bisa bicara sama teman-temannya, panitianya anak muda, pesertanya anak muda. Mungkin kalau ada misalnya dari organisasi wanita ataupun dari dinas-dinas terkait, tidak apa-apa itu jadi narasumber mereka. Jadi saya kira mereka lebih nyaman dalam melakukan komunikasi. Saya kira ini penting Ibu nanti ke depan. Nah Ibu Rianti, bagaimana ini seputar pembangunan sumber daya manusianya ini? Ya memang tidak mudah ya merubah mindset ya. Tidak semudah membangun infrastruktur kalau menurut saya ya. Sangat sulit merubah mindset seseorang, apalagi di era seperti sekarang. Tapi kan dengan dengan mudahnya akses informasi, saya pikir banyak kan sekarang pengusaha-pengusaha milenial. Contohnya anak saya juga jadi pengusaha milenial hanya dengan menjual brownies, fudgy brownies, alhamdulillah dia bisa menyicil mobilnya sendiri hanya dengan itu. Jadi memang perlu barangkali Bu Ketua diadakan pelatihan bagaimana menjadi pengusaha muda, entrepreneurship ya. Karena kalau dulu kan gimana menjadi pengusaha, sulit modal. Jangan, modal sekarang itu yang kedua, tapi bagaimana membangun semangat dulu, kemauan dulu untuk mau menjadi seorang pengusaha. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi sehingga PR besar human trafficking ini untuk perempuan dan anak bisa keluar begitu. Mereka berpikir mending saya tinggal di daerah asal saya membangun sebuah usaha begitu ya. Betul. Jadi tidak perlu malu untuk membangun walaupun itu usaha kecil, tetapi prosesnya ada. Ada tambahan Ibu Andi? Termasuk jadi YouTuber. Betul. Banyak sekali anak muda kita luar biasa mendapatkan uang. Jadi mereka tetap jadi tidurnya, jadi santainya, nggak ada bosnya tapi dapat duit. Tetap jalan ya. Ini kan kita lihat fenomena beberapa anak-anak kita yang tidak jadi diterima jadi PNS mundur malah dengan melihat gajinya yang sedikit. Wah, nggak mau. Akhirnya kan ini kan sebenarnya sudah fenomena bahwa nggak semua orang mau jadi PNS kok. Ya, khususnya yang hidup di kota-kota besar ya. Nggak, kalau di kabupaten dan desa itu beda. Mereka justru masih bangga jadi PNS. Tetapi untuk di kota metropolitan seperti sekarang, apalagi sudah daerah kota besar, mereka cara berpikir sudah lain. Tadi Ibu Yanti mengatakan anaknya berbisnis dan rata-rata semua anak-anak muda semua di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Bandung, mereka semua mempunyai keahlian-keahlian tertentu sehingga bisa menjualnya melalui medsos. Saya kira banyak nanti insya Allah. Saya yakin bakal membuka mindset cara berpikir. Kita harus optimis, nggak boleh, nggak boleh patah semangat. Jadi semangat, mereka membutuhkan semangat, rangkulan dari kita. Rangkulan dari kita. Oke, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam. Sorry, Niko Beni kembali. Kembali Pak Niko Beni, silakan. Masih monitor ya Pak Niko Beni ya. Saya kebetulan lagi di jalan monitor. Oh, mobile, oke. Mobile saya, hingga saya ingin katakan
bagus itu ada pelatihan itu yang dikatakan tadi Ibu Kadis ya kalau tidak salah. Itu bagus itu. Ini saran saya ini kan berkaitan dengan program Wali Kota Makassar. Ini kan ada lorong wisata ini. Saran saya kita mendata itu anak-anak perempuan yang ada di lorong. Kemudian pelatihannya jangan bikin di hotel, tapi bikin di lorong. Nah, kenapa? Ada alasan yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita bikinnya itu di lorong itu lebih mengena daripada kita buatnya di hotel yang bermewah. Iya, betul. Nah, itu saran saya, Kadis ya. Ini berkaitan dengan lorong wisata. Lorong yang dibuat oleh Pak Wali Kota ini menarik. Tidak ada wali kota di seluruh dunia yang berpikir memanfaatkan lorong. Nah, alasan Pak Wali memang benar kalau kita membaca, mendengar, kemudian memonitor itu bahwa jaringan kota ini di lorong, bukan di manapun. Jadi benar itu. Saran saya seperti itu, didata dulu. Kan ini sudah mudah ini, ada RW, kemudian ada kelompok-kelompok itu didata. Kemudian kalau memungkinkan, saya kira tidak usah kita buat bermewah-mewah, yang penting pesan kita sampai, dibuat saja di lorong. Baik. Terima kasih masukannya, Pak Niko Beni. Mohon maaf kalau saya salah. Oke, siap. Terima kasih masukan kembali dari Pak Niko Beni. Perempuan-perempuan ini didata, anak-anak perempuan didata. Ini masukan bagaimana tanggapannya, Ibu Andi? Ya, sebenarnya sudah terpikir. Kami pernah bahkan telah memberi masukan kemarin ke dinas bahwa kalian kalau melakukan pertemuan-pertemuan jangan selalu di hotel. Masuk kita langsung masuk ke daerah permasalahan tersebut, misalnya kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap rumah tangga yang terjadi di daerah khusus walaupun tidak semua orang-orang begitu ya, nanti anak-anak nanti tersinggung. Ya, setidaknya kita ke sana. Jadi mereka pakai daster, mereka pakai santai-santai. Bahkan saya pernah cek kalau memang mereka tidak bisa mengaji, misalnya kita datang mengaji walaupun di lorong. Jadi itu sudah diprogramkan tadi ini. Langsung tepat sasaran gitu ya. Iya, dan tapi tentunya kalau FPPI sendiri kan pasti kan kesulitan, lorongnya cukup besar, cukup banyak di Makassar. Makanya memang ini mudah-mudahan ya banyak organisasi yang mendengarkan kita pada siang hari ini untuk membantu saling bersinergi. Mungkin organisasi A lorong mana, kita FPPI berapa lorong kita tanggung jawabkan. Nanti bisa kita dulu melakukan komunikasi dengan Pak Wali Kota. Jangan cuma anak lorong. Jadi memang terus terpikirkan ya. Jadi bersih daripada pendataannya bersih asri, tapi hatinya juga, akhlaknya juga asri gitu. Amin ya. Mungkin karena silakan tambahkan bisa Ibu, juga keroyokan ini ustadz muda, dai-dai muda turunlah ke lorong-lorong. Perlu ada kerjasamanya seperti itu ya. Bagaimana menggugah, menghimbau anak-anak kan. Jadi memang semuanya sudah terfikirkan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada ya. Oke, ada agenda kedepannya ini dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan, Ibu Andi, yang segera akan dikerjakan atau dilaksanakan ini? Iya, jadi insya Allah tadi sebagaimana kami katakan bahwa kita baru saja akan selesai di hari jadi FPP yang ke-13 di bulan Agustus. Kami melakukan beberapa kegiatan agenda kita di situ. Kemudian selanjutnya nanti ini insya Allah juga kita akan melakukan beberapa kegiatan Hari Ibu. Tentunya tadi yang saya katakan bahwa kita akan melakukan pertemuan-pertemuan ataupun pelatihan-pelatihan. Dan mudah-mudahan BKKBN menggandeng kami lagi karena kami telah melakukan MOU dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan FPPI untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memperhatikan atau peduli tentang perempuan dan anak. Jadi ini sudah sangat cocok. Nanti kan kami cuma membangun komunikasi, mudah-mudahan bisa walaupun bukan di hotel tadi dikatakan, tapi ya itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang juga anak muda itu mereka mau juga melaksanakan kalau sama teman-teman mereka sendiri. Istilahnya satu frekuensi baru cocok ya. Kalau sudah sama frekuensi biasa tak kadang juga ada mas. Jadi kita memang harus mempunyai pendekatan khusus yang menghadap. Ya, makanya saya harapkan saya FPP mudah-mudahan bisa berperan untuk melakukan itu. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah bagaimana nanti juga kita ini tadi kan saya sudah bicara tentang lomba stunting, tapi itu kan lomba stunting hanya internal kita saja. Kita akan melakukan lomba-lomba tersebut juga di tingkat lorong-lorong, di tingkat ibu lurah ya, ibu-ibu RT atau RK RW ya. Iya, jadi antar kelurahan atau antar di bawahnya kelurahan supaya mereka juga paham yang ini yang dimaksud dengan menu-menu stunting. Bahwa bukan menu tersebut harus mahal, tapi betul-betul bisa. Jadi dari segi anak juga kami
kami sudah bisa jalan. Dari segi anak remaja kita juga kita insya Allah bisa jalan untuk mencegah human trafficking ini. Kemudian tentu nanti di samping itu juga kita akan melakukan FGD bersama organisasi wanita seluruh Sulawesi Selatan. Kita akan mengundang di DPRD Sulsel, walaupun kami ketua FPPI, tapi insya Allah semua akan kami gandeng supaya bukan lagi FPPI saja muncul, tapi semua perempuan-perempuan hebat Sulawesi Selatan akan muncul kepedulian terhadap anak-anak kita, baik dalam hal stunting maupun trafficking ini. Baik, ada tambahan Ibu Rianti? Saya kira cukup ya, itu saja. Yang paling penting tugas utama kita pada Hari Ibu ya Bu ya itu. Target kita, program kita memperingati Hari Ibu bulan Desember. Kita sinergikan dengan topik human trafficking ini. Baik. Kita doakan bersama teman-teman dari FPPI Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan ini terus mengedukasi dan intinya bisa menyelesaikan permasalahan human trafficking ini dengan sinergi, tidak ada yang tidak mungkin ya. Insyaallah. Terima kasih ibu-ibu, Ibu Andi Nur Hidayati Zainuddin dan juga Ibu Dr. Anda Hajah Rianti Nasif sudah bersama kami di Pengarus Utamaan Gender. Sehat selalu, semangat ya. Tetap semangat. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfiart menutup kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini, hari Senin 5 September 2022. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terfikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini sayang.